Gimana sih cara kita tuh meyakinkan hati gitu, ya meyakinkan hati untuk bisa yakin ke satu orang atau ke tujuan kita gitu. Kan kadang kan banyak godaan di luar sana kan ya, entah itu di kerjaan atau gimana gitu. Izin ya Mbak ya, saya tanya itu tadi dia, maaf nih. Itu gimana cara kita supaya nggak tergoda, supaya yakin sama satu orang, menjaga kepercayaan orang itu kan susah ya. Gimana caranya? Kita terlalu terbuka sehingga terjadilah perselingkuhan yang awalnya cuman kayak temenan satu kantor, nanti jadi curhat-curhatan, pulang bareng, udah. Makanya kenapa Islam itu membuat semacam rule atau syariat membatasi laki-laki dan perempuan itu harusnya kayak gimana. Itu tuh untuk menghindari yang tadi. Makanya bahasanya jangan kamu dekati zina, bukan jangan berzina. Karena nggak ada orang yang baru kenal langsung berzina kecuali penyakit. Biasanya tuh bukan baru kenal berzina, bukan, dia dekati nih. Dia ngeremehin hal-hal yang awal itu. Kayak ada cerita seorang ahli ibadah yang akhirnya mati dalam keadaan berzina, membunuh dan musyrik kan? Gara-gara apa itu awalnya? Gara-gara dia terlalu perhatian sama cewek yang dititipin di rumah dia. Jadi ada kakak beradik, 3 orang nitipin adiknya perempuan di rumah seorang ahli ibadah karena mereka mau berperang. Ada tugas wajib militer dari negara. Dititipin di rumahnya. Lalu si ahli ibadah ini tinggal di sebuah musola. Di rumah ini perempuan ini tinggal di situ. Setiap hari itu ngelewat, lama-lama jadi nyapa, "Kamu udah makan belum?" "Udah." "Ya udah." Besoknya nyapa lagi, "Udah makan belum?" "Belum." "Ya udah sini aku beliin makan." Dibeliin makan, ditaruh depan pintu, masuk. Orangnya nggak pernah masuk ke dalam rumah, dia pergi. Lama-lama mikir, kan setan tuh bertahap ya ngegodainnya. Awalnya tadi setan bilang gini, "Kasihan dia, nggak pernah kamu sapa." Lama-lama udah disapa, setan datang lagi. "Mumpung kalian lagi di sini, ajarin dia ilmu agama, kan kamu alim. Kalau kamu ajarin dia ilmu agama, nanti kamu dapat pahala." "Oh benar juga ya." Ya udah, satu di musola, satu di rumah ngajarin ilmu agama nih, saling bicara tapi jarak jauh. Lama-lama setan bilang, "Kalau kayak gitu nanti kamu ngajarin ilmu agamanya tuh nggak jelas, takutnya dia salah paham. Kalau bisa jangan jauh-jauhan, duduk di depan pintu." Akhirnya satu di balik pintu, satu di luar, masih ada hijabnya kan. Lama-lama muncul lagi setan bilang, "Kalau kayak gini nanti jadi fitnah. Orang lewat ngelihat kalian kayak gitu aneh. Mending di dalam aja biar nggak jadi fitnah." Masuk ke dalam, buka pintu tapi kalau kayak gitu malah lebih fitnah, tutup aja biar nggak kelihatan orang. Kan niat kamu baik, pengen ngajarin agama. Oh betul juga ya, tutup pintu, ngajarin. Di dalam nyaman, puncaknya adalah mereka berzina. Setelah berzina, ini kisahnya tadi kisahkan sama Rasulullah. Setelah berzina, perempuannya hamil. Karena takut ketahuan sama kakak-kakaknya yang udah pergi berperang, orang ini panik, dibunuh perempuan ini dengan bayi di dalam perutnya. Dikuburkan di belakang rumah. Nggak lama kemudian kakak-kakak mereka datang. "Mana adik kami?" "Adik kalian sudah wafat karena dia sakit keras." Bohong. Mereka berkabung, malamnya mereka tidur, tiga-tiganya mimpi didatangin sama setan yang tadi. Dia bilang ke yang kakak pertama, "Adik kamu itu dibunuh." Ke yang kedua, "Adik kamu dibunuh." Yang ketiga, "Adik kamu dibunuh." Pas bangun dari tidur, mereka cerita mimpinya sama. Wah, ada yang nggak beres nih. Diam-diam mereka pergi ke belakang, digali kuburnya, didapati karena nggak lama dari berselang kematian itu mereka pulang, didapati keadaan adiknya memang ada banyak bekas luka, dibunuh. Akhirnya laki-laki ini dilaporkan ke raja, dipenjara, diadili, dihukum mati. Di tiang sebelum dia mau dipenggal, setan datang menjelma, bilang ke laki-laki itu, "Kamu tahu nggak siapa yang membuat kamu sampai ke titik ini? Aku. Dari awalnya nyuruh kamu nerima dia di rumah, kemudian kamu ngajarin dia agama, kemudian kalian satu rumah dan seterusnya. Aku yang menggoda kamu. Sekarang kalau kamu pengen selamat dari hukuman ini, cuman aku yang bisa nyelamatin kamu. Tapi dengan satu syarat, sujudlah kepadaku." Akhirnya laki-laki ini sujud kepada setan. Saat itulah dia dipenggal, matilah dia dalam keadaan musyrik, membunuh dan berzina. Apa awalnya? Meremehkan dosa kecil. Jadi ketika laki-laki dan perempuan itu bareng, kita bukan ngeraguin mereka, tapi kita meragukan setan yang ada di antara mereka.
Kita mungkin percaya sama dia, seorang suami percaya sama istri, seorang istri percaya sama suami, tapi kita nggak boleh percaya sama setan yang ada di antara mereka. Makanya tutuplah pintu-pintu setan itu dengan syariat, tutuplah pintu setan itu dengan menjaga batasan. Jadi kalau Bang Adit nanya gimana cara untuk bisa istiqomah, ya jaga aja batasan Allah sebagaimana yang Allah sudah syariatkan.